dikit kan Jumi nggak sebar lagi khotam lagi Jumi iya khatam Al-Fatihah. Binyati Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin wa binyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwaswilu sawabaha ila arwahil ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil 'ilmi al-yaqin minal muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha fid-din أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنتي نجمة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustadzah, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan Allah kepada kita selaku hambanya yang beriman, yaitu menuntut ilmu.
Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca tafsir surah Yasin dan Al-Hamidah. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada ayat yang ke-74, ya, ayat yang ke-74 daripada surah Yasin. Ya, insyaallah sebentar lagi kita akan mengkhatamkan Surah Yasin. tafsir surah Yasin ini, ya, dan nanti akan kita ganti dengan kitab yang lainnya, ya, mudah-mudahan. Baiklah, langsung saja kita akan mulai, ya, ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi. Ini dalam si kosong. Dalam mana? Sudah. Takut angin sudah. Takut angin dia. Takut angin dia. Jadi nggak kena nih. Kamera jamin akan angin. Watahoju ya, watahoju benar. Watahoju min dunillahi. Ini mah Robi hazini mah. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Ya. Ai hum taraku ibadatallahi ta'ala alladhi huwa rabbul alamin wa rabbu hadhihi ni'mah wa 'abadu min dunillahi alihatan litamna'ahum min azabillahi ta'ala wa hum la yastati'una nasrahum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma la taqdiru al-asnamu ala nusrihim wa hum lahum jundun muhdarun. Wakila ay al-kuffar, ya, lil asnami yahduruna bil ibadati indaha fid dunya wa hiya la tasuqu ilaihim khairan wa la tastati'u lahum nasran. Wakila hadihi fil akhirah yukta kulla ma'budin min dunillahi ta'ala wa ma'ahu atba'ahu alladzina 'abaduhu kulluhum jundun muhdaruna binnar. Pada ayat yang ke-74 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan. Ya. Mereka, siapa itu mereka? Orang-orang kafir itu, ya, mengambil sembahan-sembahan, ya, atau menyembah kepada, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengambil atau menjadikan, ya, bisa tuh, ya. Bukan mereka menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Justru mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, padahal yang namanya, ya, ada sembahan atau seseorang melakukan sembahan kepada selain Allah, itu sudah dikatakan apa? Musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya.
Ya, kerjaannya. jangan. Ya, kita sudah meyakini kan. Ya, dalam kalimat tauhid yang sering kita baca, la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, kalau kita masih ada sedikit saja keyakinan, ya, ada Tuhan tuh, ya, lain selain Allah, maka apa? Maka itu orang dikatakan musyrik. Ya, itu orang dikatakan melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau orang-orang kafir biarin dah. Emang pekerjaan. Emang kerjaannya dia. Ya. Nah, kalau kita Pak Ibu, ya, orang-orang Islam masih mau yakin kepada ada Tuhan sembahan lain selain Allah, nah, kita syirik ini. Ya. Orang kafir, orang apa tuh, orang yang enggak beragama Islam, ya silakan mereka menyembah ya kepada selain Allah, karena yang mereka yakini ada Tuhan lain selain Allah. Ya, itu nggak jadi masalah. Ini maksudnya buat kita nih, ya, orang-orang yang udah ngaku beriman, ngaku beragama Islam, ya, kalau masih ada keyakinan yang dia yakini ada Tuhan lain selain Allah, nah ini bahaya. Ya, adalah mungkin sesuatu pemberian ataupun pertolongan yang dilakukan atau diberikan oleh orang lain. Jangan sampai kita terlalu berlebihan. Ya, menganggap orang itu baik berupa ucapan ataupun balas budi yang selalu berlebihan, nggak boleh. Ya, biasa-biasa aja. Ya, karena kebaikan manusia itu tidak seperti malaikat terbatas yang selamanya baik. Ya, betul. Manusia itu kadang benar, kadang nggak benar. Habis ngasih ya, ucapin. tapi manusia juga nggak seperti setan yang selamanya jahat. Ya, kalau jahat setan selamanya apa? Jahat. Ya, kebaikan manusia tidak seperti malaikat, kejahatan manusia tidak seperti setan. Tuh, ya. Tengah-tengah. Nah, itu ya. Jadi manusia itu sifatnya seperti itu, bukan malaikat dan juga bukan setan. Ya. Nah, tujuan mereka mengambil sembahan lain selain nyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mereka? La'allahum yansurun. Ya, agar mereka itu mendapatkan apa? Pertolongan. Ya, mendapatkan bantuan. Ya, mendapatkan sesuatu dari yang dia sembah. Ya. Nah, kenapa tuh? Ya, karena itu keyakinan dia. Ya. Kalau berhala yang mereka sembah ini akan apa ya? Bisa nolongin dia, ya. Nah, apa tafsirannya? Kita lihat di sini, ya. Aihum taraku ibadatallahi ta'ala. Ya, mereka meninggalkan untuk menyembah kepada Allah Ta'ala, padahal Allah adalah siapa? Alladzi huwa rabbul alamin. Dia adalah Tuhan semesta alam. Apa yang semesta alam, Bu? Semua seluruh alam dan semua alam. Ya, baik alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Ini semua Tuhannya siapa? Ini Allah. Orang yang di dunia bisa hidup, siapa yang menghidupkan? Allah. Orang yang di dalam kubur udah mati bisa hidup lagi, siapa yang menghidupkan? Allah. Nanti di akhirat kita dibangkitkan, dikumpulkan, masuk ke dalam surga atau neraka, siapa yang hidupin? Allah. Makanya Allah itu Tuhan semua alam. Ya, tidak terbatas kepada alam-alam tertentu, tidak. Ya, jangan kita katakan ya Tuhan itu ya menjadi Tuhan sebatas alam-alam tertentu, nggak boleh, Bu, ya. Ya, jadi dalam segala ya sesuatu yang ada di dunia, di langit atau di bumi ini, Tuhannya hanya satu, siapa? Allah. Ya, jangan kita mengatakan Tuhan itu, Allah itu Tuhan di bumi doang, jangan. Ya, atau Tuhan itu atau Allah itu Tuhan yang ada di akhirat yang mati, nggak boleh. Ya, pokoknya semua alam yang ada ini ya di bawah kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah jelaskan innahu yuhyi wa yumiit. Allah bisa ngidupin dan bisa apa ya? Matiin. Ya, innahu ya yuqaddiru ala kulli syai. Allah itu mampu atau bisa melakukan apa saja. Ya, Allah itu tidak terbatas kepada apa batasan-batasan tertentu. Ya, namanya Allah.
Ya, kalau Allah punya batasan berarti bukan Allah. Iya. Ya, manusia sepinter apapun pasti ada apanya? Batasnya. Ada kekurangannya. Kurangannya Ya, banyak. manusia sekuat apapun pasti ada apanya? Ada kelemahannya. Manusia sekaya apapun pasti ada apanya? Miskin. Kemiskinan. Dia kaya harta tapi belum tentu kaya hati itu. Ya, jadi kalau manusia itu ada yang kurang. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang kekurangan. Mau dibilang kaya paling kaya. Mau dibilang puasa paling berpuasa. Ya, mau dibilang pinter paling pinter. Mau dibilang orang yang paling kuat ya, Allahu Akbar. Mau dibilang besar dia yang paling besar. Tuh. Jadi tidak ada yang membatasi tentang batasan-batasan untuk menjelaskan kebesaran atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi jangan kita membatasi, jangan ada dusta di antara kita dengan Allah. Iya, jangan dusta. Ya. Jangan dusta. Kita sayang dengan seseorang itu ada batasnya. Ya, tapi kecintaan, kesayangan kita kepada Allah jangan kita batasin. Ya, gitu. Kita rindu kepada orang manusia ada batasnya. Tapi kerinduan kita sama Allah dan kepada Rasulullah jangan kita batasin. Ya, banyak cara untuk kita bisa apa? Membuktikan kecintaan atau kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Makanya kan kalau kita rindu pengen ketemu sama Allah, Allah suruh apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih apa? Falyamal amalan shalihan apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau mau ketemu Allah, Bu, jangan modal nekat. Ya, harus punya apa? Bekal. Ya, apa bekal yang Allah suruh? Falyamal amalan shalihan. Ya, satu, beramal soleh. Orang aja Bu mau jalan kemana-mana nggak bawa bekal nggak enak. Nggak ada yang tanya. Dia kan mau jalan-jalan nih piknik, ibu-ibu nanti piknik ke Pangandaran contohnya nggak bawa apa-apaan, duit kagak, bawa badan doang, enak kan? Ya kagak nih. Kagak enak Bu. Kalau saya bawa dibantuin lagi berat banget dibantuin. Biarnya ntar ada Ustazah Maswani suruh ada Haji Ome, ada Ustazah Muntaka, gue minta aja nebeng sama dia lah. Bebeng. Ya, bergantung kepada siapa? Orang. Kepada orang lain atau kepada manusia, jangan. Ya, Bawa sendiri. kita harus persiapin apa yang sekiranya perlu kita bawa untuk piknik, kita bawa. Kita kadang kalau nggak piknik aja suka pilek, kita bawa obat yang bisa mengobati pilek kita, paling kagak kan begitu. Ya, bawa bawa apa namanya itu fresh oil, ya, Medicated oil, ya kan itu kan. Ya, itu macam-macam, itu artinya persiapan Bu. Ya, orang kalau mau ketemu Allah perlu persiapan. Iyalah. Jangan kita kira ketika kita sudah bertemu Allah nggak ada urusan lagi. Ntar dulu, masih banyak urusan kita, belum dikubur, belum di akhirat nanti. Ya, kalau kita di dunia cuma satu Bu urusan kita, tapi nanti setelah kita meninggal ada dua lagi, di alam kubur dan di akhirat semua. Ya, itu. Dan yang terakhir Allah bilang apa? Wala tusyrik bi rabbi ahada. Jangan kau mensyirik atau berbuat syirik kepada ya Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kalau udah kita bisa kayak gitu baru kita ngarep Tuhan tenang. Ya, makanya dibilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuh, kembali kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, yang ridho dan mendapatkan keridhaan. Ya Bu, kita ridho dan dapat ridho. Ya, kita minta restu dan mendapat restu. Itu namanya radiyatan mardiyah. Ya, makanya ada orang namanya Ibu Mardiah, cakep tuh. Ya, orang yang mendapatkan keridhaan. Jakento. Cikento namanya. Mardiah. Cikento namanya. Kang sayur. Haji Ise. Pak Isen Mardiah namanya. Iya, Pak Ise ya. Ya, itu ya. Ise. Jadi ya, jangan sampai kita harus yakin bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Ya, itu. Bukan hanya sekedar Tuhannya dari sekian alam, ya, alam dunia, alam akhirat, alam kubur dan alam-alam gaib lainnya itu, Bu. Ya, akan tetapi Allah itu juga siapa? Ya, dia itu adalah apa juga? Ya, wa rabbu hadhihi nikmah. Ya, Tuhan yang memberi nikmat. Bu,
kita dikasih nikmat sama Tuhan banyak nggak sih? Banyak. Ya Allah, Bu, banyak banget Bu. Ada nggak sakit kakinya tuh nih mati diangkat gitu? Ya sekian, jangankan hitungan hari, hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik aja Bu. Kalau kita mau hitung nikmat Allah nggak bisa Bu. Nggak bisa. Bu, contohnya Bu, jangan jauh-jauh kita napas 1 menit berapa kali napas kita? Ya, coba Bu, kita nggak dikasih napas 3 detik aja kayak apa rasanya? Ya, jangan 1 menit, 3 detik aja, atau kurang dari 1 menit kita nggak dikasih napas kayak ini gimana ya perasaan? Bu, ya, bisa kita hitung nikmatnya tuh. Itu baru nikmat napas yang Allah kasih. Ya, belum nikmat bisa ngelihat, nikmat bisa ngedenger, nikmat bisa ngomong, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa memegang, nikmat bisa menikmati makanan yang kita makan. Itu semua nikmat loh. Ya, dari siapa itu? Allah yang Dari dari Allah. Ya, emang dari dokter bukan. Ya, emang dari manusia. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma bikum min nikmatin minallah. Apa-apa yang kamu dapati berupa nikmat itu dari siapa? Allah. Itu Allah yang bilang, Bu. Ya, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan segala macam bentuk nikmat yang kalian dapati sesungguhnya dari siapa? Dari Allah. Ya, orang kalau ngasih kita rezeki kadang ada batasnya, Bu. Ada. Ya, bos kita aja, Bu, nggak selamanya bisa gaji kita. Ya, seorang pegawai nih, Bu, nggak bisa menjamin dia bakal menerima gaji tetap selamanya. Ya, suatu saat kayak lagi pandemi gini, ya kan? Itu kan perekonomian semua itu berdampak. Iya, Gaji dikasih seberapa? Taruhnya. Seberapa, Bu? Taruh yang 15 juta jadi 1,5 juta. Mending separuh, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, bahkan ada yang semuanya dah lu mau datang silakan, cuma gaji cuma bisa jamin. Nah, kayak gitu gimana tuh? Berhenti kerja, Ya. di rumahin. Itu manusia, Bu. Tapi Allah pernah ngasih kayak gitu? Enggak pernah, Bu. Allah membalas kebaikan manusia, jangankan berkurang, sama aja nggak pernah. Iya, malah lebih. Lebih selamanya itu. Ya. Pernah Allah ngurangin? Enggak. Haji Ome kurangi pahala ngajinya sekarang, kenapa? Karena kalau ngaji melonjor dulu. Contohnya, Yang penting hadir kata jangan ya. ini contoh ya. Iya. Ada Allah kayak gitu? Enggak. Kita nggak tahu dikasih berapa. Ya, nggak tahu kita dikasih berapa. Yang pasti Allah nggak bakal pernah ngurangin pahala seorang hamba sedikit pun, Bu. Iya. Sama aja nggak, apalagi ngurangin. Ya, tapi Allah selalu ngapain? Nikmatnya Allah lebihin. Ya, tuh nggak ada apanya, Kurangin. nggak ada batasnya. Ya, tuh wa in ta'uddu nikmatallahi ya, kalau kita pengen menghitung nikmat Allah nggak bakal mampu. Bisa ngitung. Ya, Bu, kita ngitung sampai berapa sih kita mampu, Bu? Pernah kita ngitung sampai 1 juta? Pernah nggak? Duit pernah, duit 1 juta. Ya kalau duit gampang, cepetan cukup dari 1 juta, ada 10 lembar. Ya, itu. Mulai kita ngitung dari 1 sampai 1 juta gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 1 juta. Ya. Kata cucunya nenek ngitung apa? Nah ini dikatakan, mulai kita berusaha nggak bakal cukup kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Tuh, ya, makanya Tuhan atau Allah bilang dalam surah Ar-Rahman tuh seringkali, berapa kali Allah bilang tuh, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? 31 kali sebetulnya. 31 kali. Ya, tuh banyak itu Allah ngasih tahu sama kita, hambaku jangan pernah ngapain ente kukur nikmat sama gue. Tuh, ya, sadar nikmat itu banyak gue kasih, emang ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, kita kan kadang ngucapin makasih kalau sama yang kelihatan doang. Ya, yang nggak kelihatan, Bu, kita sehat nggak kelihatan tuh, Bu. Cuman kita lupa kalau itu nikmat sehat dari siapa? Sering saat alhamdulillah. Alhamdulillah ba'da amatan wa ilaihi nusyur, bangun tidur. Kalau kita ingat, ada yang nggak ingat, banyak nggak? Tuh, ya, tuh, syukuri. Ya, sungguhnya siapa? Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita dari yang paling kecil sampai yang paling apa? Yang paling besar. Ya, itu harus kita sadar.
Akan tetapi ya, orang-orang kafir justru mereka apa? Wa'abadu min dunillahi alihatan. Ya, mereka menyembah ya atau menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah. Tujuannya apa? Litamna'ahum min adzabillahi ta'ala. Ya, agar mereka mendapatkan apa? Pertolongan ya dari siksa atau azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Tuh. Kira-kira bisa nggak? Ya, kalau orang lain bakal nyelakain kita masih bisa kita minta bantuin orang. Orang mau nyelakain kita 2-3 orang, kita panggil aja 10 orang, insya Allah nggak jadi itu orang. Ya, tapi kalau Allah yang akan mengazab, mencelakain, ada orang makhluk yang bisa mencegah? Nggak akan ada yang bisa. Sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun yang dimiliki oleh manusia tidak akan pernah mampu melawan kekuatan Allah. Ya, kita harus sadar ya, la haula lana wala quwwata. Ya, kita tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan kecuali illa billah. Kecuali kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jangan kita menunjukkan rasa takabur kita, ya, rasa sombong kita, ya, saat kita mendapatkan sesuatu, ya, kita kembalikan kepada diri kita, jangan. Kembalikan dulu semua itu kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ya, yang baik yang buruk tuh, ya. Kalau yang baik kita datangkan kepada Allah, yang buruk jangan kita salahin Allah. Ya, kita kan kebalikan, yang baik kita bilang dari kita, yang jelek dari Tuhan dibilang. Lagi diuji. Iya, ya, sebenarnya kan Allah sudah katakan, ya, ma asaba min musibatin fa min Allah. Ya, apa-apa atau musibah yang menimpa kamu itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, musibah yang baik datangnya dari Allah, yang nggak baik dari siapa? Dari diri kita. Ya, jangan pernah kita nyalain Allah. Ya, kita bilang Tuhan lah kejam, Tuhan lah nggak adil. Ya, Tuhan kok nggak bisa ngabulin permohonan kita, jangan. Ya, Tuhan sudah lebih tahu dari apa yang kita tahu. Ya, kita tahu jawaban 10, Tuhan tahu jawabannya jutaan pertanyaan, Allah pasti bisa. Ya, tuh, jangan kita samakan makhluk dengan Khalik. Ya, manusia dengan sang pencipta nggak bisa tuh. Ya. Selanjutnya, ya. La yastati'una nasrahum. Ya. Berhala-berhala yang mereka sembah itu, kata Allah, la yastati'una nasrahum, tidak akan mampu menolong mereka, Bu. Ya, nggak akan mampu memberikan apa? Bantuan kepada mereka. Dia berhala, mohon maaf, bukan kita ngejek ya. Dia aja hujan kehujanan, panas kepanasan, nggak bisa bergerak. Ibarat kata ngurusin dirinya aja nggak bisa, gimana memberi bantuan kepada orang lain? Ya, ya maaf kata, secara logika aja kita kan nolak. Ya, apa manfaat yang bakal didapat ketika ada orang menyembah kepada berhala, kepada pohon, kepada setan, kepada jin? Ya, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena itu pasti memiliki apa? Banyak kekurangan yang ada. Tuh, ya. Allah sudah katakan la yastati'una nasrahum. Berhala-berhala yang mereka sembah itu, mereka tidak akan mampu untuk memberikan bantuan ataupun pertolongan kepada mereka. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Ya, tuh, Abdullahnya sahabat, Ibnu Abbasnya juga sahabat, makanya radhiyallahu anhuma dua-duanya. Ya. La taqdirul asnam ala nusrihim. Ya, kata Ibnu Abbas, berhala-berhala itu tidak akan mampu menolong mereka. Tuh, itu tafsiran daripada Ibnu Abbas, ya. Wahum lahum jundun muhdarun. Ya, wahum lahum jundun muhdarun. Ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu,
ya sehakikatnya adalah dijadikan sebagai apa? Tentara buat jagain mereka. Ya, maksud jagain mereka apa? Jagain mereka, nemenin mereka nanti di mana ya? Di neraka. Ya, dia nggak sadar kalau yang dia sembah itu bakal jadi temennya dia. Ya, mending kali di surga. Tapi di mana? Ya, tuh. Sini maka ditafsirkan oleh Hamamizada, ya. Wakila, ay al-kuffar lil asnami yahduruna bil ibadati indaha fid dunya, ya, yaitu orang-orang kafir, ya, yang mana mereka datang untuk menyembah berhala-berhala indaha fid dunya saat mereka berada di mana? Di dunia. Ya, di dunia berhala itu disembah, ya. Akan tetapi wahiya la tasuku ilaihim khairan, ya, tidak sedikit pun, ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan kebaikan untuk mereka, ya. La tasuku, ya, ilaihim khairan wala tastati'u lahum nasran, dan tidak mampu juga berhala-berhala yang mereka itu memberikan pertolongan kepada apa? Kepada mereka. Ya, ngasih kebaikan kagak, nolongin juga kagak. Nah, apaan yang kita dapetin dong? Ya, kita nggak bisa berbuat bantuin kagak, berbuat baik kagak. Mendingan ngapain? Jangan diem. Ya, tuh, kalau kita nggak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, mendingan diem aja dah. Ya, tuh, jangan ngomong, jangan berkata-kata sesuatu yang apa? Ya, yang tidak bermanfaat. Ya, yang dapat menjadikan masalah itu apa? Tambah besar, rumit. Ya, itu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Nah, ini orang-orang kafir ya beranggapan seperti itu. Kalau Tuhan yang mereka sembah bakal nolongin mereka, padahal bukan bakal nolongin mereka, Bu, tapi bakal jadi bumerang buat dia. Ibarat kata contohnya begini, Bu. Tanggung jawab. Ya, kita lagi diuber-uber sama orang. Ya, dituduh kita maling, ya, seorang yang nguber, ya kan, nggak ketemu nyari, ya, ketemu sama teman-temannya tuh, teman-teman yang dianggap sebagai seorang maling, ya kan, nah ditolongin, kenapa tolongin gue dong, gue uber-uber, ya, kenapa diuber-uber, nggak tahu gitu, nggak lama kemudian orang yang nguber dia datang, ya, nah tuh dia tuh orangnya tuh, akhirnya diapain? Ditonjokin. Nah, tadi orang yang ngira minta bakal ngasih dia bantuin ngapain akhirnya? Nonjokin juga. Oh, lo maling ternyata. Nonjokin lagi. Ya, jalan lu bohongin gue seperti gitu tuh. Ya, jadi gambarannya kayak gitu. Anggapan dia itu, ya, dia bakal dapat apa ya? Bantuan, bisa berlindung. Ya, ternyata ketika, ya, orang yang mencari itu tahu dan berjumpa kepada orang yang lagi dicari itu adalah seorang maling atau pencuri, akhirnya itu orang yang tadi nolongin dia pun ikut apa? Ikut ngebantai dia juga. Ya, sama, Bu, dengan perilaku ataupun kejadian yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti itu tuh. Ya, dia pikir nanti tuh Tuhan yang sembah yang mereka sembah bakal bisa nolongin dia. Tapi justru nanti itu berhala bakal ngapain? Nimpe dia juga. Ibarat kata, nih lo rasain gue tibanin lo pale lo. Kenapa gue dulu lo sembah? Minta tanggung jawab. Ya, minta tanggung jawab. Gue kan hanya sekedar batu, hanya sekedar berhala, benda mati. Kenapa lo sembah gue? Nih, lo sembah gue. Gue beri hadiah. Hadiahnya apa? Berupa ya tibanan batu itu ibaratnya. Ya, makanya jangan apa? Jangan sampai kita itu ibarat peribahasa udah jatuh ke sumur. Iban udah dibagi kan. Oh, ember ini ngadi kita ya. Ember yang berat. Cebur kita dalam sumur, ditibarin kerekan benjol banget. Ya, jangan sampai itu. Ya, baik. Wala tastati lahum nasran, ya, dan tidak mampu juga untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Itu kata sebagian pendapat, bahwasanya itu waktu di dunia, ya. Wakila ada pendapat lain, hadhihi fil akhirah, ya. Nah ini, ya, akibat ini akan mereka dapati nanti di mana? Di akhirat. Yu'ta kullu ma'budin min dunillahi ta'ala, ya, wa ma'ahu
atba'ahu alladzina abaduhu kulluhum jundun muhdaruna Finnar. apa? Finnar. Ya. Itu Allah akan buktikan nanti buat mereka di akhirat. Apa? Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah nanti di akhirat tuh ya mereka bakal ngumpul bareng nemenin mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Tuh. Orang kalau kita suruh nemenin jalan-jalan enak. Ya, nemenin yuk ngapain ngambil duit enak. Ya. Nemenin gue yuk kemana? Nyebur sumur. Boga. Ngapain nemenin sumur? Kalau ngajak orang yang enak. Ajak orang yang enak-enak tuh. Ya, nemenin gue yuk ngapain? Ya. Itu biasanya kalau ngajak orang harus siapa apa? Enak, yang nggak enak. Ya, giliran nggak enak ajak orang, giliran enak Diem aja. sendiri aja. Ya, jangan ampe nih. Ya, giliran dapat rezeki jalan dirian aja dah. Ya, kalau lagi susah datang kemana aja. Kan gitu, jangan ngayap kemana saja. Ya, jangan sampai. Baik. Fala yahzunka qauluhum. Ya, Allah memberikan satu penenangan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Fala yahzunka qauluhum. Muhammad, janganlah ente bersedih dengan ucapan-ucapan atau kata-kata yang mereka ucapkan. Artinya jangan engkau menjadikan ucapan mereka itu menjadi sedih. Ya, biarin aja. Tenang aja Muhammad, kata Allah. Kata Allah ya. Ya, disenengin Nabi Muhammad tuh dibelain enak kalau dibelain orang bener ya. Ya, kita jangan dibelain sama Allah, dibelain orang bener kita enak, merasa ada pengamanan kan gitu. Jangan pikirin dah. Ya, Allah tenangin Muhammad, tenang aja inti jangan ambil hati apa yang menjadi omongan dia. Iya. Jangan bikin ente sedih. Udah kerjain, masih banyak tugas yang lain. Ya, itu hanya segelintiran aja orang-orang yang begitu sama ente. Ya, di belakang ente masih banyak. Allah akan berikan, aku akan berikan hidayah, kata Allah. Ya, terus saja berjuang. Tuh, ya. Yakni qaulu kuffar Makkah fi taqdibika. Ya, terhadap ucapan-ucapan orang kafir Makkah fi taqdibika. Ya, dalam apa? Melakukan pendustaan kepada kamu. Ya, kenapa? Inna na'lamu ma yusirruna. Sesungguhnya kata Allah, kami tahu ma yusirrun, apa-apa yang mereka rahasiakan. Ya, mereka rahasiain, mereka tutupin, mereka ngumpetin. Tenang aja Muhammad, aneh tahu. Ya, apalagi yang kelihatan ya, tambah tahu. Ya, yang nggak kelihatan aja saya tahu, kata Allah. Apalagi yang kelihatan. Tuh, ya. Fi domairihim minat taqdir. Ya, fi domairihim, di dalam sanubari mereka. Ya, dalam hati mereka, perasaan mereka minat taqdir, ya, dari sebuah kedustaan yang mereka lakukan. Ya, Allah tahu. Ya, tenang aja. Ente diapain, dihina, ya, ente dinista, ente dianiaya dengan berbagai macam hal-hal yang menyakitkan. Tenang aja Muhammad. Secara zahir mereka melihat ente sakit, tapi tenang, kata Allah, aku yang memberikan sesuatu. Ya, maaf Bu, penderitaan yang luar biasa tuh. Secara zahir memang kita sedih melihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Tapi hakikatnya Bu, Nabi Muhammad nggak merasakan apa yang seperti orang bilang mereka kepada Nabi Muhammad. Lihat tuh Nabi Muhammad bersambit sampai berdarah-darah. Iya, berdarah memang. Ya, untuk melindungi atau membuktikan orang jangan sampai anggapan Muhammad sakti, jangan. Ya kan, dia dianiaya, disambit pakai batu, berdarah kan? Darah. Biasa. Ya, biasa, namanya manusia. Ya, bukan berarti Allah nggak bisa melindungi, bisa. Ya, tapi untuk menunjukkan pembedaan antara manusia dengan Allah. Ya, manusia siapapun kalau kena golok harus apa Bu? Berdarah. Ya, manusia, ya, siapapun kalau ada musibah pasti ada perasaan sedih, biasa nggak? Biasa. Tuh. Jangan kita anggap dia orangnya sakti mandraguna. Ya. Sakti mandraguna kena golok nggak mempan. Ya, goloknya golok plastik. Ya, ditambah kena peluru nggak mempan. Pakai jimat, peluru karet. Ya, tuh, ini nggak boleh. Ya, akhirnya kita kan jadi apa?
mengagungkan orang itu. Iya. Ya, itu Nabi Muhammad aja orang yang paling disayang, Allah buktiin di depan manusia. Iya. Ya, Biasanya Muhammad saja. berdarah, katanya pilihan Allah, sayangan Allah. Ya, Sambil pedang berdarah. Ya, Ya Allah. ya, tenge. Tenge. Orang dia bilang tenge. Tenge kata orang kafir. Anak silat aja berdarah kan gitu. Katanya lu orang Banten. Ya, so, jangan sampai biar Allah buktiin manusia itu punya ya naluri kemanusiaan yang ada, tidak ada bedanya semua. Ya, itu bukan berarti kita pahami Allah itu enggak mampu. Ya. Wa ma yu'linun, dan apa-apa yang nampak ya atau yang kelihatan. Berupa apa tuh yang nampak atau bisa kamu lihat secara langsung Muhammad bi alsinatihim minal idza, dari ucapan-ucapan mereka berupa apa? Hinaan-hinaan. Ya, kenapa li annal kuffara qalu, karena orang-orang kafir mereka berkata fi haqqihi alaihi salatu wassalam, ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syairun. Syair. Nabi itu tukang syair, penyair. Ya, au majnunun, Nabi itu orang gila. Ya Allah, Nabi itu orang gila. Ya, kalau orang nggak gila dibilang gila, manusia biasa wajar. Ya, kalau orang nggak gila dibilang gila, ini berarti apa ya? Yang ngomong gila. Orang aja. Yang ngomong gila. Ya, orang nggak gila dibilang gila, orang gila dibilang nggak gila. Harusnya kan yang gila dibilang gila, yang nggak gila jangan dibilang gila. Ini orang yang nggak gila dibilang gila. Orang yang gila dibilang nggak gila. Kan kebalik namanya itu. Ya, ini mah namanya ya zaman udah seperti itu. Sudah memutarbalikkan fakta. Ya, benar jadi salah, salah jadi benar. Ya, itu jangan, kita jangan ikutin arah yang seperti itu. Kita tetap kepada pendirian kita. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu adalah baik, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa mengikuti kebaikan tersebut. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, warzuqna ijtinabah, dan kasihlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Tuh, kita doa gitu kan gitu. Ya, itu yang baik kita bilang baik, yang salah kita bilang salah. Ya, tuh. Dan kita yakin Allah sudah katakan wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Ya, baik. Atau Nabi dibilang juga seperti apa? Au kahin. Nabi itu peramal. Ya. Peramal. Orang pinter. Oh, poimnya begini orangnya. Ya. Rama. Nggak tahu, saya juga kurang tahu tuh peramal kok dibilang orang pinter. Kenapa ya? Orang pinter, karena orang pinter. Berarti orang ulama atau orang bodoh ya? Bodoh itu. Baik orang pinter gitu saja. Ya, baik orang pinter kan. Ya, itu dari mana saudara Mas Wani itu ungkapan? Tahu nggak awalnya? Belum tahu ya. Pinter ngapain? Wajib ke orang pinter. Kalau benar orang bilang orang soleh ada. Iya. Ya, tapi kalau orang bilang orang pinter berarti ya, yang lain itu bodoh. Semuanya mau orang bilang orang pinter gitu. Itu orang pinter. Ada yang bilang alif aja ke tabib gitu. Kedukun, Tapi dukun itu masih ada dua kemungkinan. Ada dukun yang benar, ada dukun nggak benar. Iya. Ya, dukun yang benar itu dukun pijit, benar kan? Dukun beranak tuh benar kan? Benar. Nah, ya, nggak ada dukun beranak kita bilang dukun santet, benar ya? Enggak. Ya, dukun pijit tuh juga ya. Dukun juga sebenarnya kan? Dukun. Ya, nah itu. Tapi kalau ungkapan mohon maaf, orang pinter, saya secara pribadi kurang pas. Iya. Ya, berarti orang yang selain ya nggak seperti dia orang bodoh. Dia paling pintar. Ya, padahal manusia itu banyak memiliki keterbatasan dalam ilmu. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, coba. Jadi ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh orang kafir tentang ya penistaan, kamu dibilang penyair, kamu dibilang orang gila, kamu dibilang tukang apa itu paranormal atau orang pinter, ya itu biarin aja dah. Ya, makanya Bu, ini pelajaran Bu buat kita Bu. Ada orang ngapain aja kita diamin aja.
Ya, sabuduk teuing kalau orang Betawi bilang. Ya, EGP. Ya, emang gue pikirin bukan KJP tapi EGP. Ya, emang gue pikirin, biarin aja. Orang nggak apa-apa, biarin. Dia ngomong seberapa kuatnya sebut nyiptain kita. Ya, emang kalau dia lagi sakit bisa ngomongin kita lagi? Enggak. Emang kalau dia lagi sakaratul maut bisa ngomongin kita? Enggak, biarin aja Bu. Kita justru bersyukur kalau diomongin sama orang Bu. Ya, dosa kita diampunin, kebaikan dia buat kita. Ya Bu. Itu kalau orang baik kita omongin tentang ya kebenarannya, kalau orangnya nggak ada itu namanya ghibah. Ya, tapi kalau kita nuduh orang ya yang tidak sebenarnya itu namanya apa? Fitnah. Ya kan? Fitnah, Bu. Namanya orang fitnah, Bu. Banyak. Fitnah itu bisa jadi fitnah yang benar, fitnah yang salah. Nggak semua orang berdemen kalau diomongin. Ya, ada orang baik, Bu. Padahal dia udah bilang, tolong ya dirahasiain, aneh ngasih ini diem-diem aja jangan sampai ditahu-tahu dah. Ya. Ada ngomong kesimpulan, cerita yang gini-gini deh. Orangnya jadi sakit hati, Bu. Ya, kenapa? Jadi fitnah. Ya, kenapa? Karena orang itu belum tentu mau menerima. Ya, itu. Biarin aja, Bu. Ya, kalau ada orang ceritain kita, alhamdulillah kita bilang, ya, alhamdulillah. Jangankan kita, Bu, yang masih banyak baiknya, seorang pelacur aja bisa Allah angkat dari neraka gara-gara banyak diceritain orang yang hidup. Ya, Bu. Bu, Tuhan ngasih kesempatan kepada kita yang udah meninggal, orang yang udah meninggal tuh, Bu. Kasih kesempatan yang luar biasa, Bu. Ya, Allah tidak akan langsung memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang jahat ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, tapi Allah ngasih kesempatan buat orang yang hidup untuk ngapain? Ngomongin. Untuk doain. Ya. Ngomongin. Doain. Ya. Kalau dia jelek, ditungguin. Silakan lo omongin gue dah yang banyak. Kalau perlu jangan se-RT, se-RW lo omongin gue dah. Kalau perlu jangan se-RW, sekelurahan dah. Sekecamatan dah. Sewali kota dah. Ya, seprovinsi dah. Ya. Kita nggak terkenal ini. Itu. Ya. Terkenal. Makanya jangan kita ceritain ya. Kayak lagi banyak kemarin tuh artis yang meninggal tabrakan tadi. Banyak. Malaysia. Jangan ceritain udah kejelekannya orang udah mati udah dimin aja. Ya, itu urusan Allah tuh. Ya kan kita nggak tahu Bu di akhir hidup hayatnya dia seperti apa dulu. Iya, Ya, emang kita tahu tuh. Enggak. Ya, kita kan selama ini hanya nerka-nerka doang. Ya. Sangka-sangka. Oh, ini naik mobil tabrakan kenapa? Lagi mabuk tuh biarin aja ngerake sebulin. Kalau kita ceritain kejelekan orang yang meninggal, dia bersyukur justru. Iya. Ya. Allah hapusin, Allah delete dosanya. Ya, satu orang di delete dosa ininya, dua orang di delete lagi, dihapus maksudnya ya. Yang ketiga di delete lagi. Lama-lama apa? Habis. Ya, masih diceritain dosanya udah habis, kebaikan yang orang punya dikasih dia. Nih, Bukhari kebaikan. Surga. Ya. Dia masuk surga, kita masuk neraka. Kita jangan ngomongin orang. Ya, udah ya. Yang mati ya berhenti aja, biarin Bu. Ya, biarin jangan bilang biarin. Ya, kita orang punya prinsip. Ya, jangan terlalu banyak memikirkan apa-apa yang orang lain lakukan kepada kita. Biarin aja. Ya, kita berbuat aja, berbuat kita buktikan dengan apa? Hasil. Ya, jangan pernah kita suujon kalau orang Sunda bilang. Suujon. Ya, ujon jalan. Masa katanya. Suujon. Masa katanya. Itu biarin aja. Jangan suujon lo sama orang lo, suujon aja. Buruk sangka. Inna ba'da jonni. Ya, jangan menjadikan apa-apa. Ya. Apa namanya? Sedih, ya. Fala tahzan ya Muhammad mimma yaqul kufar, ya. Janganlah engkau bersedih wahai Muhammad dengan apa-apa yang diucapkan oleh orang kafir. Inna na'lamu qaulahum wa nantaqimu minhum. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka ucapkan dan kami yang akan membalas dendam kepada mereka. Allah yang bakal balas dendam. Fala tahzan ya Muhammad. Ya, fala tahzan ya Muhammad. Ya, jangan engkau bersedih wahai Muhammad. Ya, betul. Ya, inna na'lamu qaulahum
karena kami mengetahui maksud dari ucapan-ucapan mereka, wa nantaqimu minhum, dan kami yang akan balas dendam kepada mereka. Tenang aja Muhammad, ente tenang. Ya, ntar gue yang bakal ngadepin tuh orang marah. Ya, istilah kata orang Betawi, kurang ajar tuh orang. Ya, kekasih gue di kayak gitu. Ntar tungguin. Ya, masanya. Pembalasan. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wallahu a'lam wa ala bisawab. Ya, kita ini ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat kita, bisa kita amalin ya, kemudian kita ajarin kepada orang-orang yang belum ikut ngaji, ya, belum ikut atau tahu ilmu yang kita pelajari ya. Dua ayat kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan orang mau tanya. Tanya saja kalian. Ya. Nanti ada nanya nih. Di pasar. Terus katanya dia bisa lagi sakit tapi itu bisa baik juga sih, tapi kalau mana bisa juga itu termasuk mau aja katanya munafik tuh. Termasuk munafik aja kebaikan kita. Oh sudah baik. Ya, sudah baik berusaha baik. Itu termasuk ini enggak? Dia ngapain? Dia gini, dia kesel sama saudaranya. Saudaranya banget. Tapi dia kesel, pernah dia nggak nanya, pokoknya berapa bulan nggak nanya. Akhirnya dia berusaha baik. Tapi akhirnya masih kesel. Iya. Ganjel, jadi ganjel artinya. Udah maafin dah katanya. Ganjelannya buangin. Itu termasuk. Iya. Termasuk menghadapi. Oh, baik-baik. Iya. Itu Bu termasuk munafik. Tapi munafik kepada dirinya sendiri. Ya, munafik kepada dirinya sendiri. Ya. Itu kan yang mengganjal itu setan, Bu. Iya. Ya. Yang mengganjal kita itu siapa ya? Setan. Maka tadi sama Bapak bilangnya buangin ganjelannya. Ya. Jadi ya kalau ada orang nggak senang sama kita, apalagi saudara, ya, dia melakukan sesuatu yang menurut kita nggak enak lah, ya kita udah berusaha, ya, dia orang minta maaf sama kita, ya secara zahir kelihatannya kita maafin, tapi hati kita ngeganjel. Nah itu ganjelan itu siapa yang bikin ganjel tuh? Kita cari, ya. Apa sih yang mengganjel nih, kayaknya gue berat banget, harusnya tanya kepada diri kita. Iya. Ya, justru jangan kita biarin ya. Ganjel terus, Mas. Lu minta maaf sama gue. Senyum kita. Iya. Ya, senyum enggak? Senyum, tapi senyum sini. Apa sih? Maksa. Ya, seperti kisah yang dialami oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab. Ya, ketika beliau menghadap kepada Nabi ingin mengutarakan permohonan maaf karena ketidakikutsertaan beliau dalam perang Tabuk. Ya, pada saat Abdullah bin Ka'ab menghadap kepada Rasulullah, ya, kata Rasulullah, ya Ka'ab sini, ya. Saat Rasulullah memanggil Abdullah bin Ka'ab, Rasulullah tabassuma senyum. Rasulullah itu menunjukkan senyum, tapi senyumnya kayak orang marah. Iya. Ya, coba Bu, beda gak orang senyum senang sama orang senyum marah? Beda lain kelihatannya. Coba senyum marah gimana coba? Lagi marah nggak bisa, Ustaz. Bisa, tapi bisa. Bagus. Bu, nih orang kalau senyum lagi marah gini. Nah, gimana aja? Senyum tuh. Ya kan? Ya, orang senyum marah dia. Buru-buru jalan. Ya. Ngomong. Senyum mulutnya rapet. Di kata sedikit. Masih kesel itu. Tapi kalau orang senyum enak, beda. Ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya, tapi kalau orang senyum marah, 2 cm ke atas, 2 cm ke bawah. Ya.
Beda, itu dialami oleh Abdullah bin Ka'ab. Iya, Ya, dia kata Abdullah bin Ka'ab, Rasulullah senyum tapi kayak orang marah. Takut Abdullah bin Ka'ab. Padahal Rasulullah nggak marah. Ya, Rasulullah ingin menunjukkan kayak kita punya anak nih. Ya, anak kita masih kecil contohnya dah. Dia ngelakuin kesalahan. Dia mau minta maaf. Kita kan lihat tuh, ya anak kecil masih mau minta maaf padahal dia masih kecil kok nggak apa-apa ya. Dia mau ayah anak kita mau ngomong kita, ayah, mama maafin ya. Ayahnya mana? ngobrol kadang-kadang ngobrol. Ya, terus senyum apa ya? Kayak orang marah, padahal bukan marah. Itu ya, nggak apa-apa ya kok mas dia. Ya, itu dia munafik sama hatinya, ya, sama pribadinya. Ya, entah. Jadi caranya gimana ya? Caranya tadi buang ganjelannya. Gimana cara buang ganjelannya? Berusaha untuk menjadi orang yang bersalah, mengaku bersalah. Ya, itu. Gini Ustaz, buat saya pribadi nih ya, misalnya saya sakit hati, buat saya pribadi nih, saya berusaha untuk buat baik gitu, saya berusaha buat baik karena punya senjata ini. Bodoh, ya lu buat lu, omongan lu buat lu. Bodoh apa? Bodoh, masa bodoh ya? Bodoh. Iya bodoh kerjaan apa? Kerjaan lu buat lo, Kerjaan lu gitu. Iya, kalau kita ya berbuat apapun kebaikan, ya sebenarnya nih memang kita harus bisa yakin yang namanya apa? Mulut kita. Iya. Ya. Padahal kita sebenarnya pengennya baik bu, ya. Tapi kadang kebaikan yang ada itu ada aja jalannya untuk ditutupin sama setan. Ya kan? Kayak tadi orang berbuat baik, ya kan? Orang menegur kita, ya. Syano, ini, bodoh, emang gue pikirin. Nggak perlu diomongin, diem aja. Ya, lu yang kerjain, lu yang dapet. Ya kan? Coba bu, lihat contoh Nabi digituin sama orang-orang yang gedek sama dia, Nabi pernah balas kayak? Enggak. Allah yang balas. Tapi diemin aja. Ya kalau kita memang manusia biasa memang itulah ada keterbatasan kita. Kadang-kadang kita kan masih menunjukkan apa? Ego kita. Keegoan kita. Ya. Mau minta Keegoan kita. Ya. Lu apaan urusan? Ya, duit gue. Ya, rumah gue. Nggak minta bantu melu. Gue nggak pernah ngerepotin lu. Ya. Tapi nggak boleh Gue sama mau ngapain lu urusan gue? Lu peduli apa goblok? Ada ujungnya goblok. Ujung gitu. Jangan sebetulnya mah Jangan. jangan. Kita yang tuaan ngomong sama yang kecilan. Kalau udah bilang nih berkali-kali. Sudah bu, kita bu kalau pengen enak bu, ya. Kalau pengen enak orang jadi orang enak tuh legowo aja. Ya, tapi memang orang kita jangan dikipasin. Ya, jangan bermain barang. Ya, jangan bermain barang. Jangan main panas-panasan matahari kalau nggak mau hitam. Iya. Pakai payung masih tembus. Jangan main hujan kalau basah. Ketawain kayak payung ngari-ngari. Jangan mandi hujan kalau pengen bajunya nggak basah. Iya. Ya, jangan ngapa tuh ambil pusing kalau orang ngomongin diem aja. Ya bu, udah tenang aja. Ada tuh orang Betawi bilang alamin aja dah alamin. Ya alamin kalau orang itu. Ya, kita harus yakin bu. Maaf ya, kezoliman yang orang lain lakukan kepada kita saat kita ya merasa atau tidak membalas kezoliman tersebut bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah. Kita yakin di situ ada Allah yang bakal membalas kezoliman yang orang lain lakukan kepada diri kita. Ya, itu kita yakin bu. Ya, lo didolimin begitu tengek lo balas dong. Setan mulai mana? Ya, dibumbuin, pakein apa namanya? Pakein sasa, pakein Maggi, ya, udah. Diawalin bawang merah dikit, bawang goreng. Ya, jadi jangan, ya, kita udah biasa aja. Ya, emang dunia ini nggak akan pernah apa namanya lepas dari masalah, bu. Ya, masalah ini belum seberapa, bu. Ya, belum ada masalah dua lagi yang bakal kita hadapin nanti. Masalah di kubur, masalah di akhirat nanti itu yang perlu kita pikirin. Tapi ya. Kalau untuk dibawa ke akhirat gimana tuh Sat? Nah itu bahaya lagi. Ya, permusuhan yang dibawa mati itu lebih bahaya lagi. Ya Allah. Ya, maka jangan ambil bu.
Bahwa kita kalau mati jangan bawa dendam, bawa amal. Ya, orang berantem dibawa mati. Allah nggak ampunin itu ya. Mari ampuni, jangankan masuk surga, bawa surga aja Allah nggak kasih. Bau surga nggak dapet. Baunya aja nggak dikasih Jome. Ya apalagi masuk ke surganya. Jangan dendam bu, jangan dendam. Ya, udah, ya orang punya salah, udah hilangin aja dah, bro, gitu. Itu yang bikin kita sakit itu. Kalau anaknya astagfirullahaladzim riwa jaya gitu nggak anu juga. Nah itu alhamdulillah kalau anaknya ingat. Iya anaknya minta ampun. Iya kalau anaknya ingat, kalau anaknya lupa. Ya itulah bijaksananya Allah Bu. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dia belum tobat, ya begitu masuk ke liang lahat nggak langsung Allah masukin ke neraka nanti. Tunggu apa ya? Kesempatan dari orang-orang yang hidup untuk doain dia, untuk mintain ampun buat dia. Fungsinya tuh. Coba kalau Allah kejebur kayak kisah seorang pendina tadi, begitu dia mati langsung jeblos ke neraka aja, kan nggak begitu. Ya, dia dapat siksa di kuburan sebatas dosa yang pernah dia lakuin dan dia belum tobat. Ya, tapi ada dosa nanti yang bakal Allah berikan nanti ketika di ba'da yaumul hisab. Ya, dosanya itu karena banyak orang yang ngomongin sedikit demi sedikit di dalam habis dah. Ya, tuh sampai-sampai kan riwayat mengatakan tuh si penzina tadi bingung, ya Allah kenapa nih? Kok enak banget. Ya, kok gue dikasih tempat enak kayak gini nih? Padahal aku adalah seorang penzina. Bahkan riwayat itu mengatakan ya, yang mimpiin itu seorang orang soleh, orang sufi. Aku mimpi ngelihat engkau dipakaikan mahkota katanya. Bukankah engkau seorang penzina? Ya, gerangan apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa? Itu orang itu jawab, gue syukur banget waktu habis gue mati diomongin ke orang. Ya, dengan orang banyak ngomongin gue, Allah angkat gue dari neraka. Ya, makanya lo suruh ngomongin orang aja lo, nggak ada gitu. Ya, kalau dapat neraka, gitu. Asalnya, ya, tapi nggak begitu juga. Ya, gitu. Jadi kita terima aja Bu. Ya, itu kalau memang itu yang penting kita punya prinsip. Kalau memang itu nggak ada pada diri kita, yakin lah. Ya, sabunnya tadi belum ngomongin apaan deh. Ya, yang penting lo jangan gangguin apa ya, buaya lagi tidur. Kehidupan. Jangan membangunin harimau lagi tidur. Ya, harimau tidur bukan berarti dia mati. Ya, dia tidur karena ngantuk. Ya, ngantuk dia hilang siapapun diapain? Garok. Atap sama dia. Ya, tuh makanya jangan pernah mengganggu orang lain. Ya, manusia boleh biarin orang lain mengganggu kita. Tapi kalau kita bisa, jangan pernah mengganggu orang lain. Ya, baik berupa ucapan, sikap dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala perbuatan-perbuatan yang mendapatkan apa namanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.